Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Bisa Bincang Santai bersama dengan Lembaga Bahsul Masail MBC Kandat, yaitu Bapak Kiai Mustaqim. Pemirsa semuanya bisa mendengarkan apa yang akan diterangkan oleh Kiai Mustaqim, yang pada hari ini kita akan fokus membahas tentang masalah kurban, karena memang akan mendekati hari raya kurban, maka temanya adalah tema kurban. Sebelum kita mulai bincang santai bersama Wisnu Media LDNO MBC Kandat hari ini, kita sapa dulu kiai kita, guru kita bersama, yaitu Pak Kiai Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Mustaqim. Sehat nggih, Pak Kiai nggih? Alhamdulillah baik. Semua. Begini, Pak Kiai Mustaqim, sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, di mana pada hari itu kita semua, seluruh umat Islam di dunia itu akan melaksanakan kurban. Maka kita akan bertanya tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan kurban, karena kalau kita nanti berkurban dengan asal-asalan, ini kan momennya cuma 1 tahun sekali ya. Kalau nanti ada tidak tepatnya, berarti kita akan menunggu 1 tahun lagi, dan biayanya biasanya juga mahal. Maka kita akan menanyakan beberapa hal yang menurut kami sangat penting untuk diperhatikan oleh pemirsa semuanya. Yang pertama adalah tentang masalah kurban. Itu biasanya di masyarakat itu kan kulitnya di set jorong Jawa ngoten nggih Pak Yen Hakim nggih. Sebab kalau dikeropok itu terlalu banyak memakan waktu. Kemudian setelah dibeset itu nanti dijual biasanya. Itu bagaimana hukumnya? Kalaupun ada yang harus dilakukan, bagaimana panduannya? Silakan. Oke. Pemirsa semua, ini kita langsung menjawab dari masalah yang timbul di masyarakat yang disampaikan oleh Ustadz Sultan tadi. Jadi bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban. Jadi perlu diketahui, menjual di hewan kurban itu ada 2 macam. Ada kurban nadar, ada kurban sunnah. Jenisnya kurban itu ya? Bukan jenis kulitnya, bukan? Bukan. Jadi, jenisnya kurban. Jenisnya kurban itu ada kurban sunnah, ada kurban nadar. Ketika nanti kok kurban nadar, maka hukumnya harus mensedekahkan semua dari hewan kurban tersebut. Baik itu termasuk kulit dari hewan kurban. Tidak boleh untuk dijual, harus diberikan semua kepada fakir miskin. Mungkin dari panitia yang terjadi itu biasanya merasa repot dengan penanganan kulit kurban seperti yang disampaikan Ustaz Sultan tadi. Ada yang dikeropok, ada yang dikuliti langsung. Mereka sudah capek-capek seperti itu, ternyata oleh penerima kurban juga tidak dimasak. Kalau berupa kulit, iya, campur kan, ada dagingnya, ada jeroannya, ada kulitnya. Kulitnya itu nanti oleh penerima korban mungkin juga males masaknya karena sangat keras kulitnya. Nah, maka
ketika terjadi seperti ini, solusi tepat dan aman, hewan kurban itu, atau kulit ya, bukan hewan, kulit hewan kurban itu serahkan kepada fakir miskin. Fakir Nggak miskin. usah dicabik-cabik, jadi kecil-kecil nggak usah. Oh, berarti kulit utuh itu ya. Nggih. Ya, Kulit utuh diberikan pada fakir fakir miskin. miskin. Nah itu nanti ketika sudah di tangan fakir miskin terserah apakah mau dijual kepada pengepul, nggak masalah. Karena yang menjual adalah penerima. Yang memiliki itu. Iya, karena itu adalah hak tamlik. Tamliknya sudah tam. Karena itu memang barang miliknya. Itu ada perbedaan tidak ya antara yang kurbannya nazar atau sunnah itu. Artinya kalau nazar itu ketika kulitnya sudah diberikan kepada fakir miskin, fakir miskin boleh menjual juga itu. Boleh, karena tapi apa? ya. Memang ketika baik itu korban nazar atau sunnah, itu nanti ketika sudah diterima oleh fakir miskin itu adalah hak milik beliaunya yang menerima. Bedanya antara nazar dengan sunnah, kalau korban sunnah itu orang yang kurban masih bisa tabarukan untuk memakan daging kurbannya. Bahkan ada batasan maksimal paling tidak sepertiga itu. Nah, berarti perbedaannya antara nazar dan sunnah itu, kalau nazar si kurban, orang yang berkorban tidak boleh sedikit pun Yeah. memakan dagingnya di kurban, tapi kalau sunnah dia boleh maksimal sepertiga, seperti itu ya Pak ya. Ini ada keterangan seperti di kitab Al-Yaqut An-Nafisah Sohifah 824, wal udhiyatu kama dzakarna sunnatun. Jadi hukum korban itu adalah sunnah. Wa tajibu binadri. Jadi ketika dinadari maka menjadi wajib. Wajibu atasoduku bilah mil mangduroh kuliha. Ketika korban nadar maka wajib mensedekahkan semua daging kurban. Li'annahu kharajat binadri mimilkihi ila milkil fuqara. Karena korban nadar ini sudah keluar dari miliknya orang yang nadar ke milik fakir miskin. Maka posisi itu wajib diberikan semua kepada fakir miskin kalau korban nadar. Ini ada ibarat unik Pak Sultan tentang kebiasaan ketika nanti membeli hewan kurban. Ketika membeli hewan kurban, dia ada orang pergi ke pasar hewan, kemudian beli hewan. Ditanya orang, mau apa itu? Arep tak gawe kurban. Mau dibuat kurban. Bisa. Jadi ini masuk tambihun. Dari rumah sudah memang ada niat akan memberi satu kurban, begitu? Enggak ada, jangan dikaitkannya dulu. Jadi dia itu pergi ke pasar membeli hewan, kemudian ada orang yang tanya, mau beli kurban, untuk apa kurban. Itu? Oh, hewannya untuk sahabat kurban. Lah, ternyata terjadi khilaf. Jadi ada yang mengatakan ketika ditanya seperti itu maka itu menjadi kurban nadar. Karena sudah ada kesengajaan. Tapi menurut mutaakhirun, ulama-ulama yang akhir itu tidak termasuk. Ini, jadi man ishtarosyatan wa qala hadhihi udhiyati. Ada orang yang membeli kambing, kemudian dia bilang, ini kurbanku, lazimathu wajaba atasadduqu bilahmiha kullihi. Maka dengan ucapan itu wajib mensodakokan semua daging kurbannya. Lah ini khilafnya. Innama ba'dul mutaakhirin qala. Jadi ulama-ulama mutaakhirin berpendapat la tajibu binisbati lil amah. Menurut mereka tidak wajib karena ucapan itu masih tergolong ucapan yang umum. Belum ada mengarah nadar belum. Belum. Secara jadi bahasanya. Alasannya ini.
li annal am ma'dzurun li annahu la yudraku makna ma qalahu. Jadi la yudraku makna ma qalahu wala yusadu bihi anadru. Jadi ucapan itu belum ditemukan makna bahwasanya itu nadar dan belum ada seperti bentuk qasdu itu nadar. Maka dengan itu dianggap masih umum. Bahkan itu dianggap sebagai insya atau sebagai kabar. Intinya belum dikatakan nazar. Kalau iya, karena masih bersifat khobar. Baik, ini biar pemirsa bisa menerima secara baik akan kami simpulkan. Jadi pemirsa yang kita hormati, kurban itu ada dua, kurban sunnah dan kurban nazar. Kalau kurban nazar itu orang yang berkurban sedikit pun tidak boleh memakan atau mengambil dari yang dikurbankan. Kalau kurbannya sunnah, maka dia diperbolehkan mengambil maksimal sepertiga. Nah, ini biar tidak melebar terkait masalah menjual kulit tadi. Iya. Baik kurban sunnah ataupun nazar. Iya. Ini prosesnya agar kulit itu bisa dijual, karena memang panitia itu sudah repot. Orang yang diberi kulit pun kalau banyak juga repot, kadang satu aja juga masuk repot. Ini biar bisa terjual. Solusinya adalah kulitnya di set itu kemudian dikasih kepada orang yang statusnya fakir miskin. Kenapa seperti itu? Mohon maaf ini, berarti korban itu kan sebenarnya nggak harus fakir miskin penerimanya ya Pak Kiai ya. Jadi kalau korban sunnah, korban sunnah ataupun tidak ada wajib, itu nggak ada keterseraan. Tapi untuk bisa kulit itu dijual harus diberikan kepada fakir miskin. Karena nanti kalau diberikan kepada orang yang kaya, dia boleh memiliki, berhak menerima, tapi tidak boleh menjualnya. Ya, tapi kalau fakir miskin baru bisa menjual. Seperti itu. Jadi ini perlu catatan, Pak Ustadz, Stan. Jadi gini, nanti dicincang-cincang biar nanti ada nilai ketika diterima oleh fakir miskin. Jadi artinya dirancang cilik-cilik buatan parang berarti. Enggak, karena gini, kalau nanti dirancang kecil-kecil itu nanti enggak ada nilainya. Maksudnya begini, itu maksudnya tidak boleh itu anjuran. Bukan tidak boleh. Oh, anjuran solusi dari kami biar itu nanti kulit itu ada nilainya, ada nilai yang diterima, maka lebih baik kulit itu kulitnya itu masih utuh dalam bentuk masih utuh dalam lebar gitu. Oh, yang dimaksud Pak Yai Mustaqim ini adalah kulitnya jangan dipotong-potong. Iya. Karena nanti kalau dipotong-potong otomatis dijual tidak laku. Jangan kan dipotong-potong. Biasanya satu lembar utuh itu kalau ada sobekan beberapa itu sudah ditolak sama pembelinya. Jadi intinya kulit biar bisa terjual kasihkan kepada orang miskin. Karena nanti kalau yang menjual itu panitianya atau bukan orang miskin, otomatis korbannya tidak sah dan menjadi sodakoh biasa. Itu yang perlu dicatat. Seperti itu Pak Yai. Iya, betul. Masuk. Selanjutnya adalah hukum memasak daging kurban. Karena biasanya panitia itu untuk memberikan makan siang bagi panitia yang sudah repot itu diambilkan dari daging kurban itu, dimasak kemudian dimakan bareng-bareng. Itu apakah berpengaruh tidak terhadap keabsahan kurban atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi perlu kita tekankan, di dalam kurban itu tidak ada istilah amil. Beda dengan zakat. Jadi dalam masalah kurban, panitia itu kedudukannya sebagai wakil dari orang yang kurban. Maka dengan begini, bagi panitia ketika menghendaki untuk memasak sebagian daging kurban, karena dia itu adalah sebagai wakil, otomatis apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan SOP dengan si mudhohi, dengan orang yang kurban. Sesuai dengan pesanan si orang yang berkorban itu. Karena memang dalam ibarat masalah wakil, dalam seperti kitab baju disebutkan
Wa fi syar'i tafwidu syahsin syai'an lahu fa'alahu mimma yakbalu niyabah ila ghairihi liyaf'alahu hal hayati. Jadi dalam akad wakil itu adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain agar apa yang seharusnya dia lakukan itu dilakukan orang lain. Otomatis orang lain yang melakukan pekerjaan daripada si muwakil ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Intinya panitia itu harus melaksanakan apa yang diminta oleh pihak yang berkorban. Iya, muwakil ya betul. Ya, kalau nanti panitia menginginkan ada yang dimasak, maka harus ada izin dari pihak yang berkorban. Iya, itu solusinya seperti itu. Makanya ketika nanti berkaitan tadi korban ada sunnah dan nadar, ketika nadar otomatis itu jangan disentuh. Itu adalah hak fakir miskin katakan. Iya. Ketika korban sunnah berarti orang yang korban itu memiliki hak sepertiga. Maka dengan begitu panitia ini bisa minta izin kepada orang yang korban, ini kami minta sedikit bagian untuk teman-teman sarapan. Maka apa yang dibuat sarapan itu merupakan hak daripada orang yang korban. Dari sepertiga tadi. Iya, yang diberikan kepada si panitia. Ya. Jadi begini pemirsa, kalau boleh saya menyimpulkan, agar ketika memasak daging kurban itu tidak mempengaruhi terhadap keabsahan dari hewan kurban tadi, yang pertama solusinya adalah panitia meminta izin kepada pihak si yang berkurban itu diambilkan dari jatah dagingnya yang sepertiga itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan mengambil jatah dari salah satu panitia. Jadi ini bagiannya si A sebagai panitia lah, bagiannya si A itulah yang nanti akan dimasak. Kalau bagian kan tidak ada batasan ya. Nah, itu kan khilah kedua itu sifatnya berarti panitia yang mendapatkan hak sebagai fakir miskin atau dia kaya mendapatkan hak untuk makan, dia dikasih terus bagiannya dikasih pada teman-temannya untuk berarti khilah yang kedua adalah adalah si panitia mengambil bagian kurban dari salah satu temannya, yaitu yang dimasak. Kalau tidak dilakukan hal demikian, pemirsa, maka nanti kurbannya lagi-lagi tidak sah dan menjadi sedekah biasa. Dan ini sangat tidak baik sekali karena momennya 1 tahun sekali dan biayanya mahal. Jadi mohon diperhatikan. Pertanyaan yang ketiga Pak ya Mustaqim. Ini adalah biasanya ketika melaksanakan kurban itu masyarakat menempatkannya di halaman masjid. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika berkurban kita itu menggunakan peralatan masjid? Apakah itu diperbolehkan? Jadi sebelum menjawab ke sana perlu kita ketahui barang masjid itu merupakan barang wakofan untuk masjid, maka tidak boleh menggunakan barang masjid yang digunakan untuk kebutuhan selain masjid. Ini perlu kita ketahui dalam ibadah kurban ini yang menjadi orang yang sebenarnya tanggung jawab adalah orang yang kurban, bukan masjid. Bukan masjid. Jadi saya tekankan masjid itu hanya sebagai ketempatan, bukan sebagai lembaga yang di situ istilahnya menangani, bukan. Jadi memang sebenarnya yang kewajiban menangani kurban adalah orang yang kurban. Kurban itu tidak hanya menyerahkan lembu, tapi terkait biaya-biaya dan peralatannya juga harus orang yang kurban harusnya. Lah terus makanya di sini ini dasar utama dulu, kita tidak boleh menggunakan bekas masjid untuk hal tersebut. Di walaya juzu istimalu hasil masjid, di sini digambarkan tidak boleh menggunakan tikar masjid hasril wala firoshihi, sejenis lah ya itu ya.
Revi hoiri firoshihi mutlakon. Jadi tidak boleh menggunakan katakan seperti tikar masjid, terpal dan sebagainya itu. digunakan untuk selainnya masjid secara mutlak. Sawaungkan atau hajatin amla, baik itu karena hajat ataupun tidak. Maka ketika pelaksanaan kurban ini dilaksanakan di masjid dan ini sudah umum di masyarakat, bahwasanya pelaksanaan kurban itu dilaksanakan di masjid. Ini ada solusi dalam penggunaan. Tadi kan menggunakan kata menggunakan. Kata menggunakan itu identik dengan kata gratis. Iya. Bukan kata menyewa. Jadi ini ada pendapat dalam kitab Risalatul Amajid Sohibah 29 disebutkan Akulu wa fuhima mimma dzukira naklu nahwil mimbar naklu nahwil mukabbar lis saut lil masjid wastimalu li horidalikal masjid khairu jaizin. Jadi memindah semisal pengeras suara untuk masjid digunakan untuk kebutuhan selain masjid itu tidak boleh. Allahumma illa inistarahu an-nadiru bikosti ijarohi fayajuzu istimaluhu lil khairi bi ujratin la majanan. Berarti harus ada akad sewa. Iya, tidak makanya meminjam. Jadi dari panitia itu menyewa kepada takmir masjid alat masjid yang digunakan, kemudian uang sewanya dimasukkan ke masjid. Jadi penggunaan alat masjid ini tidak gratis, tapi dengan sewa. Ya, jadi seperti itu pemirsa. Kalau memang harus dilaksanakan di masjid, maka ketika menggunakan terpal atau menggunakan air yang ada dalam lokasi masjid itu, maka hendaknya panitia memperhatikan untuk menyisihkan uang, entah 20.000 atau 50.000, dikasihkan di kotak infak masjid itu sebagai sewa dari beberapa barang yang itu digunakan dalam proses kurban itu. Atau begini mungkin Pak Kiai, kalau dalam masjid itu manajemennya sudah begitu bagus sehingga di situ ada infak limaslahatil muslimin, mungkin bagaimana? Jadi mungkin ada ini infak ini bukan jadi masjid beda, tapi untuk bagaimana? Jadi gini, karena kita itu kaitannya adalah untuk kurban. Jadi tadi jelas kurban itu biaya adalah pada orang yang kurban. Makanya dengan itu tetap harus pandai-pandainya panitia di dalam mengelola keuangan. Semisal patungan, ya jangan sampai uang itu, iuran patungan itu habis hanya untuk membeli hewan kurban. Oh begitu. Iya. Jadi bagaimana siasat agar ketika beli hewan kurban, tapi uang dari kurban patungan ini masih bisa tersisa nanti untuk akomodasi. Iya, mohon maaf. Mungkin kalau ada beberapa daerah yang di sana ada ada satu lokasi yang itu sifatnya umum, jadi bukan masjid ya, jadi milik umum. Jadi seperti terpal yang milik umum. Biasanya kan dalam ada paguyuban. Iya. Nah itu kan mungkin bisa itu. Beda. Nah, karena itu bukan wakaf di masjid. Nah, ya, itu memang lil amah. Ya mungkin di masjid itu ada satu infak atau bagaimana yang diarahkan memang untuk kemaslahatan orang banyak, itu bagaimana Pak? Jadi kalau memang saya itu pernah lihat di Bali. Di Bali itu ada masjid yang kotaknya itu beda-beda. Ada kotak sosial, ada kotak masjid, ada kotak pendidikan. Jadi ini jejer 3 kotak ini. Otomatis ini jelas. Yang masjid jangan diwiwi. Untuk masjid. Yang untuk pendidikan berarti untuk pendidikan di masjid itu. Yang sosial ya seperti itu. Bisa digunakan untuk hal tersebut. Lah kita ini belum terjadi hal seperti itu. Makanya saya harapkan mungkin di masjid-masjid kita itu ada seperti itu. Ada pemilahan-pemilahan. Iya. Jadi nanti kita enak di dalam memanajemen keuangan masjid itu. Sudah tertata sangat rapi. Iya. Jadi intinya begitu para pemirsa, kalau nanti harus menggunakan peralatan masjid,
harus menyewa, tidak meminjam secara Iya. gratis. Betul. Dan ketika nanti tidak seperti itu, ya insya korbannya tetap sah Pak Yaya, tapi Iya, ada pelanggaran. Mm-mm. Ada pelanggaran, jadi panitianya berdosa itu nanti. Iya. Karena dia telah menggunakan Fasilitas perabot masjid. masjid, fasilitas masjid di luar kegunaannya. Iya, betul. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan kurban. Mungkin ada apa dari pemirsa yang perlu ditanyakan, bisa bertanya melalui komentar yang ada di Wisnu Media, sehingga dalam beberapa waktu ke depan akan kita jelaskan lebih lanjut. Kami akhiri, semoga acara ini diberi keberkahan. Amin. Terima kasih Pak Yai Mustaqim. Yes, amin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.